Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Kurniawan Family. Baik, kalau biasanya saya sharing terkait dengan kegiatan keseharian, kuliner, jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini kebetulan karena pekerjaan saya itu terkait dengan bidang pengolahan keuangan, khususnya di bidang penganggaran. Jadi mungkin saya juga mau sharing terkait dengan beberapa regulasi, beberapa ketentuan terkait bidang keuangan yang memang sepertinya sedang viral gitu ya. Kalau istilah di dunia sosial media itu viral, ya mungkin di dunia pekerjaan juga ada istilah viral juga atau populer. Jadi pemirsa sekalian, kalau di awal tahun anggaran, nah itu biasanya kan setelah kita melakukan penetapan APBD, kemudian pengesahan DPA, nah itulah sebagai awal atau sebagai dokumen pelaksana awal bagi SKPD atau unit kerja untuk mulai melakukan transaksi keuangan atau mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di dalam APBD. Nah, namun demikian dalam perjalanan, dan ini juga hampir sering terjadi di semua Pemda, di awal tahun itu bersamaan dengan SKPD atau OPD melaksanakan mulai pelaksanaan pekerjaan mereka, kegiatan mereka, juga rata-rata juga mulai banyak yang menyadari bahwa ternyata yang sudah mereka input, yang sudah mereka tetapkan dalam APBD atau sahkan di DPA itu banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga perlu untuk dilakukan pergeseran dalam rangka kemudahan operasional pelaksana kegiatan di lapangan bagi SKPD atau unit OPD yang bersangkutan. Nah, karena itulah terkait dengan topik pada hari ini saya akan membahas masalah pergeseran anggaran, karena inilah yang biasanya di awal tahun itu banyak juga diusulkan oleh masing-masing SKPD, masing-masing UPT, unit SKPD atau unit OPD melakukan usulan pergeseran terhadap DPA yang sudah disahkan di awal tahun yang pedomani dari APBD yang sudah ditetapkan. Terkait dengan pergeseran anggaran, ingin saya sampaikan bahwa secara aturan atau secara, karena sekarang kita di Pemda itu menggunakan aplikasi SIPD, aplikasi keuangan daerah, itu ada hal-hal dari pergeseran anggaran tersebut yang berdampak pada perubahan penjabaran APBD. Nah, jadi kalau boleh saya singgung sedikit, di APBD itu ada namanya Perda APBD, ada juga Perkada atau Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Nah, Perda APBD ini dilakukan setahun itu pasti ada dua, APBD murni di awal dan APBD perubahan. Sedangkan untuk peraturan kepala daerahnya atau pergub atau perbub atau perwanya itu bisa dilakukan beberapa kali pergeseran dengan kondisi tertentu. Nah, karena itu kembali ke konteks pergeseran tadi itu, ada pergeseran anggaran yang berdampak pada perubahan perkada tentang penjabaran APBD itu sendiri, ataupun ada juga yang tidak berdampak pada perkada tentang penjabaran APBD. Nah, yang pertama saya akan bahas terkait dengan pergeseran anggaran yang tidak berdampak pada perubahan penjabaran APBD. Nah, ini biasanya bisa dilakukan langsung melalui akun PA atau akun kepala SKPD atau akun kepala unit OPD, langsung diskusi di aplikasi. Namun dalam prakteknya memang ini harus tetap
melapor kepada kami di keuangan untuk kami lakukan proses pergeseran atau revisi DPA-nya. Nah, sekarang bagaimana atau apa saja yang usulan pergeseran anggaran yang tidak berdampak pada perubahan atau tidak berdampak pada perkada tentang penjabaran APBD. Nah, jadi pemirsa sekalian, kalau kita lihat di dalam regulasi ini di Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Nah, usulan pergeseran anggaran yang tidak berdampak pada perkada tentang penjabaran APBD itu manakala usulan pergeseran yang diusulkan oleh SKPD atau unit SKPD tersebut itu hanya pada level objek belanja ke bawah. Jadi kalau kita di APBD itu, pemirsa, itu ada namanya antar organisasi, berarti antar SKPD. Nah, itu nggak boleh. Itu akan berdampak pada perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Nah, jadi ketika usulan pergeseran tadi itu hanya berdampak atau terkait dengan akun objek belanja dan level di bawahnya. Nah, jadi kalau di bawah objek belanja itu ada namanya rincian objek belanja, ada subrincian objek belanja, dan uraian subrincian objek belanja. Contoh, misalnya ada di SKPD itu menganggarkan perjanjian dinas. Perjanjian dinas ini kan kalau dulu ada dalam daerah luar daerah, sekarang namanya perjanjian dinas biasa, perjanjian dinas tetap, perjanjian dinas rapat, dan sebagainya. Nah, semula dianggarkan misalnya itu pada akun atau belanja perjanjian dinas biasa. Nah, kemudian ingin digeser menjadi akun belanja perjanjian dinas tetap. Nah, itu silahkan. Itu dapat diakomodir tanpa berdampak pada perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Kemudian misalnya di satu SKPD itu ada menganggarkan belanja modal misalnya ya. Awalnya ini misalnya belanja modal peralatan kantor. Awalnya ingin membeli printer misalnya. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanan ternyata yang lebih urgen itu ingin beli Infocus. Nah, itu silahkan. Itu bisa diusulkan di dalam pergeseran anggaran tanpa menyebabkan perubahan terhadap perkada tentang penjabaran APBD. Namun harus diingat, ketika usulan pergeseran tadi itu sama-sama di belanja modal, itu tidak boleh berdampak pada perubahan pagu. Nah, kalau nanti berdampak pada perubahan pagu, maka nanti kembali akan ke dalam topik bahasan berikutnya, yaitu terkait dengan pergeseran anggaran yang berdampak pada berubahnya perkada tentang penjabaran APBD. Jadi masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu terkait dengan usulan pergeseran anggaran yang berdampak pada perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Nah, hal yang utama yang perlu kita semua ketahui bahwa terhadap usulan pergeseran anggaran yang berdampak pada perubahan perkada tentang penjabaran APBD itu dipastikan atas kondisi pertimbangan darurat dan mendesak. Nah, apa itu kondisi darurat dan mendesak? Kondisi darurat itu adalah kondisi di mana usulan pergeseran yang disampaikan itu dari SKPD dan unit SKPD kepada keuangan itu terkait dengan penanganan bencana atau seperti COVID misalnya. Nah, itu masuk kategori darurat. Nah, sedangkan yang termasuk kategori mendesak, nah itu kalau kita lihat di dalam Permendagri ini itu diklasifikasikan menjadi empat hal. Jadi kalau kita bicara hal yang mendesak itu, pertama adalah usulan pergeseran yang diusulkan itu dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD. Nah, apa itu pelayanan dasar? Jadi kalau di Pemda itu, pemirsa,
SPM itu atau standar plan minimal atau belanja plan dasar tadi itu ada di ampu atau dilaksanakan oleh beberapa SKPD, tidak semua. Itu ada di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, bidang tertib limas. Ada 6 yang 6 SKPD yang memiliki belanja SPM. Nah, ketika itu misalnya belum teranggarkan di dalam APBD, maka dapat SKPD yang bersangkutan mengusulkan pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi ketentuan belanja plan dasar SPM tersebut. Nah, kemudian keperluan mendesak yang kedua itu adalah terkait dengan belanja wajib dan mengikat. Nah, kalau belanja wajib, nah itu jelas itu adalah itu dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, atau misalnya kita punya kewajiban kita sudah berkontrak di tahun anggaran sebelumnya, kemudian penyedia sudah melaksanakan pekerjaannya, tapi sampai dengan akhir tahun gagal untuk dilaksanakan pembayaran. Nah, ini mungkin banyak faktor, mungkin SPM-nya terlambat atau mungkin proses verifikasi SPM dan sebagainya, sehingga tidak dapat dibayarkan di tahun anggaran yang bersangkutan, maka menjadi hutang belanja di tahun anggaran yang sekarang. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai belanja wajib, sehingga memang harus dapat diusulkan pergeseran anggarannya di APBD yang sedang berjalan sekarang. Nah, kemudian untuk yang ketentuan mengikat, ini adalah belanja mengikat ini misalnya belanja pegawai, gaji, tunjangan dan sebagainya, termasuk untuk gaji tenaga kontrak. Nah, ini silahkan dapat diusulkan pergeseran mendahului perubahan APBD, bahkan mendahului perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Nah, yang berikutnya masih terkait dengan belanja bersifat mengikat, ini adalah terkait dengan belanja barang jasa yang sebagai penunjang pelayanan kita kepada masyarakat, yaitu ada belanja air, telepon, ledeng, listrik dan sebagainya. Nah, itu masuk kategori belanja mengikat. Nah, sehingga tadi yang pertama yang mendesak adalah belanja dalam rangka pemenuhan SPM, yang kedua adalah terkait dengan belanja wajib mengikat. Yang ketiga, untuk yang keperluan mendesak ini yang dapat diusulkan oleh OPD kepada keuangan untuk diproses untuk di pergeseran anggaran adalah ketika terjadi pengeluaran daerah yang itu di luar kondisi atau kendali pemerintah, atau ada terjadi belanja mandatori masuk. Artinya mungkin setelah penetapan APBD atau pengesahan DPA, nah itu ada informasi tentang alokasi dana transfer yang dari pusat masuk ke Pemda. Misalnya ada alokasi DBH khusus atau kemudian ada DID sebagainya yang memang belum tertampung di APBD atau di DPA, maka itu silahkan, itu dapat diusulkan melalui pergeseran anggaran kepada keuangan untuk diproses disahkan DPPA-nya. Yang keempat terkait dengan belanja mendesak. Nah, ini adalah terkait dengan belanja-belanja kegiatan yang apabila itu ditunda, maka itu dapat berdampak pada kerugian bagi masyarakat atau Pemda yang bersangkutan. Nah, ini silahkan untuk kriteria ini dapat ditetapkan di dalam batang tubuh Perda APBD di masing-masing Pemda. Itu pemirsa terkait dengan beberapa hal kondisi yang menyangkut tentang prasyarat untuk pergeseran anggaran di awal tahun. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kalau yang ingin bertanya dapat menyampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya tanggapi. Mungkin demikian, kita ketemu lagi di vlog atau video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.